Definisi pemerkosaan kalau dalam KUHP ini terbatas banget. Jadi harus antara kelamin pria ke kelamin wanita, dan bahkan di pasalnya itu disebutkan secara eksplisit harus sampai keluar cairan sperma. Kalau Indonesia tuh sudah darurat kekerasan seksual dari bertahun-tahun yang lalu. Bapak Presiden juga udah tahu gitu, makanya sebenarnya diperlukanlah reformasi hukum dari yang ada sekarang. Halo Sobat Rara Jogja, ketemu lagi dengan saya Ahmad di Bicara Hukum, dan kali ini kita sudah kedatangan Mbak Judith. Halo Mbak, dari Hope Helps UGM ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai undang-undang yang baru saja disahkan, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini mungkin sebelum kita masuk ke tema, mungkin perkenalan dulu nih Mbak. Mbak Judith di Hope Helps ini sebagai apa, dan Hope Helps ini apa sih? Perkenalkan, aku Judith Gracia, biasanya panggil Judith. Aku di Hope Helps. Kalau tahun lalu aku direktur advokasi, tahun ini aku advisor. Sebenarnya kurang lebih mirip-mirip lah, aku masih nge-handle kasus juga sekarang. Jadi Hope Helps itu lembaga pendampingan yang diciptakan oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Kita punya beberapa cabang, bilangnya lokal chapter gitu ya, kayak ada di UI, di ITB. Nah kalau yang saya ini di UGM. Nah, selain lembaga pendampingan, kita juga lembaga advokasi pencegahan kekerasan seksual. Jadi yang biasa dilakuin oleh Hope Helps adalah kita bikin non-profit campaign atau education terkait pencegahan kekerasan seksual. Secara bersamaan juga kita menerima kasus dari hotline kami, dari email maupun dari WhatsApp gitu. Misalnya ada mahasiswi atau mahasiswa yang melaporkan terjadinya pelecehan seksual, nah kami bisa memberi pendampingan, misalnya memberi bantuan pembiayaan biaya ke psikolog, ke psikiater, ke dokter, temanin ke polisi gitu ya. Itu termasuk pendampingan hukum, terus pendampingan ke kampus juga. Misalnya mahasiswa ada yang pengen memproses pelakunya nih, nah kita temanin lah, bikin laporan tertulisnya, bikin kronologinya, terus kita yang temanin, nanti kita yang pitching ke pihak kampus gitu, gimana caranya biar pelakunya bisa ditindak. Nah ini biasanya kalau korban dan pelaku sama-sama mahasiswa UGM, gitu sih kurang lebih. Nah, kalau undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini kan jalan panjang ya Mbak ya. Jadi melewati berbagai kejadian, peristiwa yang kemudian terutama dulu sempat ada kasus Agnia, itu tahun berapa Mbak? Agni itu kalau nggak salah waktu aku tahun kedua atau ketiga kuliah, sekitar 2018-2019 ya, sekitar tahun itu. Dan kemudian itu ternyata memancing berbagai kasus mulai bermunculan, termasuk kasus yang melibatkan selebritis, kemudian kasus yang, dan kita akhirnya melihat bahwa seakan-akan tidak ada ruang aman gitu untuk terutama yang korbannya kebanyakan perempuan, untuk tidak peduli itu di kampus, bahkan di pesantren atau dimanapun, korban-korban itu mulai bermunculan dan mereka mulai berani speak up. Nah, ini kita mulai ke pertanyaan mendasar dulu nih Mbak. Apa sih yang membuat undang-undang ini urgent untuk disahkan, dan kenapa tidak cukup dengan KUHP ya, itu pasal berapa kalau nggak salah? Kalau KUHP pemerkosaan 285. Nah 285 ini kenapa itu nggak cukup? Kenapa harus ada undang-undang tersendiri? Sebenarnya pertama dari urgensi ya. Kalau Indonesia tuh sudah darurat kekerasan seksual dari bertahun-tahun yang lalu. Bapak Presiden juga udah tahu gitu, makanya sebenarnya diperlukanlah reformasi hukum dari yang ada sekarang. Dilihat juga dari concern ahli dan banyak pihak-pihak yang concern terhadap isu ini, bahwa KUHP ini masih banyak kurangnya. Contoh dari pasal yang paling banyak ya, 285 KUHP pemerkosaan, 289 pelecehan seksual. Nah, definisi pemerkosaan kalau dalam KUHP ini terbatas banget. Jadi harus antara kelamin pria ke kelamin wanita,
dan bahkan di pasalnya itu disebutkan secara eksplisit harus sampai keluar cairan sperma. Jadi ini loophole-nya banyak banget. Di pengadilan itu bisa aja karena dia tidak sampai keluar sperma meskipun terjadi penetrasi, nggak masuk pemerkosaan, masuknya pelecehan seksual biasa gitu. Atau mungkin kita tahu ya kasus yang lumayan terkenal yang warga Indonesia di Inggris yang dia memperkosa banyak laki-laki, Reinhard Sinaga itu juga kalau dari KUHP nggak ke cover karena dari kelamin laki-laki ke kelamin laki-laki, padahal kan posisinya pemerkosaan juga, kayak korban-korbannya diobat terus tanpa persetujuan mereka dilakukanlah hubungan seksual. Nah ini seringkali jadinya menjadi masalah gitu, padahal untuk korban anak yang laki-laki itu kebanyakan pelakunya juga laki-laki. Jadi biasanya kalau pemerkosaan terhadap anak itu biasanya dilakukan secara anal gitu untuk anak laki-laki, dan ini agak sulit meskipun undang-undang perlindungan anak juga ada yang nantinya bisa dijunto dengan KUHP, tapi tetap saja kan jadi sangat terbatas gitu ya pergerakannya, dan jadi bisa diakalin lah istilahnya sama pelaku. Bisa aja kayak dia nggak ngeluarin spermanya di dalam vagina. Aku beberapa kali analisis putusan sesimpel hal-hal kayak gitu, dia ngeluarin sperma tapi nggak keluar di dalam vagina, nggak dihitung pemerkosaan. Nah, se-strict itu dan sebanyak itu loophole-nya yang ada di KUHP, dan ini kita cuma bahas satu pasal yang terkait di kekerasan seksual gitu, pasal pemerkosaan aja. Makanya undang-undang TPKS tuh mencoba nge-cover itu, kayak penetrasinya tidak harus dari kelamin pria ke kelamin wanita, tapi kita juga harus cover dari kelamin yang sama, pemerkosaan kelamin yang sama, atau misalnya pemerkosaan anal gitu. Nah itu tuh harus di cover juga karena efeknya ya sama-sama traumatizing, sama-sama sesusah itu bagi korban gitu sih. Kalau dalam definisi KUHP itu bedanya pelecehan seksual dan pemerkosaan apa Mbak? Penetrasi perbedaannya. Oh, kalau tidak penetrasi berarti pelecehan seksual, iya. Dan itu memang lebih ringan atau gimana? Iya, pidananya lebih ringan. Nah makanya ini yang jadi concern bagi banyak pihak juga ya, karena pelecehan seksual kan juga ada level-levelnya gitu. Kayak kalau biasanya sih kita bilang ada piramidnya gitu ya, dan semuanya matter, semuanya penting gitu, tapi kan biasa diurutkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah kalau di KUHP ini nggak penetrasi aja gitu tuh bisa masuknya ke pelecehan seksual, padahal pelecehan seksual kan banyak ya tingkatannya, maksudnya ada yang secara verbal, ada yang secara fisik tapi berlangsung dengan cepat atau berlangsung dengan lama, ada yang borderline pemerkosaan, kayak gitu kan tidak adil ya. Misalnya cuma dilihat cuma karena nggak ada penetrasi atau cuma karena spermanya nggak keluar, nggak bisa nih dikasih pidana pemerkosaan gitu. Nah, dan kalau kemudian kita bicara tindak pidana kekerasan seksual ini sampai mengacu ke seberapa jauh? Kan di situ juga kekerasan seksual ya, artinya mungkin ada bentuk-bentuk pelecehan yang belum tidak masuk ke pidana ini gitu. Iya, makanya itu yang dicoba untuk di cover gitu ya sama TPKS, yang dulu sempat ada ancang-ancang dihapus juga tuh habis sidang DPR. Nah itu kan sempat heboh juga nih, ada yang bilang RUU PKS dikebiri gitu-gitulah waktu posisinya masih RUU. Padahal sebenarnya ya banyak banget pasal-pasal yang kita coba untuk cover yang sampai sekarang belum terpenuhi gitu, atau belum termasuk di 289 KUHP pelecehan seksual gitu. Jadi misalnya kayak pelecehan secara verbal itu kan belum, terus pelecehan yang dilakukan secara online. Nah sekarang kan sejak 2020 kita corona, itu kan angka KBGO meningkat sangat tinggi, kekerasan berbasis gender online gitu. Dulu itu KBGO itu harus kasus yang parah banget, kayak misalnya diseminasi foto telanjang gitu-gitu, itu pun kenanya UU ITE bukan KUHP, bukan pelecehan seksual gitu. Seringnya dijeratnya pakai ITE. Dan bahkan mungkin yang terpampang di situ fotonya malah bisa dijerat gitu. Betul, karena kayak UU pornografi ya beberapa juga. kasus, misalnya kasus Ariel, kasus yang lain gitu ya. Iya, itulah yang coba untuk di cover sama TPKS, melihat juga
urgensinya naik gitu sejak corona ini, kekerasan berbasis gender meningkat juga, sexual violence meningkat juga secara online, dan sama aja efeknya, maksudnya korban-korban dari yang foto privatnya ini disebarkan kan juga sebenarnya mereka pantas mendapatkan keadilan atau pendampingan psikologis sebanyak korban-korban lain gitu. Nah itu pendampingan juga salah satu yang dicoba untuk di cover sama TPKS Mas. Jadi hak korban itu lebih terjamin dalam artian ginilah, semua korban kalau di TPKS itu berhak untuk mendapatkan pendamping. Jadi mereka ke polisi itu nggak perlu sendiri gitu, mereka bisa udah punya pendamping, jadi mereka istilahnya nggak dibodoh-bodohin atau mereka nggak perlu panik sendiri lah gitu. Terus mereka terjamin juga hak rehabilitasi, pendampingan sebelum sidang kayak gitu. Jadi ketika sidang sudah bisa lebih tenang lah menjelaskan kronologi. Waktu sidang kan biasanya hakim akan bertanya berkali-kali gitu ya, kayak ini gimana gini, dan sementara untuk korban kekerasan seksual tuh sangat traumatizing untuk recall apa yang terjadi ke dia, apalagi ditanya detail-detail. Nah inilah yang dicoba di cover gitu. Meskipun sama ini di KUHP juga ada membahas hak-hak korban, tapi nggak sedetail ini lah. Kalau revenge porn termasuk ya, sudah masuk dalam TPKS ya? Iya, KBGO jadinya masuk. Oke. Kita bicara ngomongin relasi kuasa dulu. Jadi umumnya korban kekerasan seksual itu mereka tidak mendapat keadilan karena terjebak dalam satu relasi kuasa tertentu, yang bahkan relasi kuasa itu bisa sesederhana gendernya, misalnya dia perempuan kemudian pelakunya laki-laki, maka dia terjebak di situ. Kemudian apalah misalnya kormanit sama mahasiswa, kalau konteksnya KKN gitu misalnya, terus dosen mahasiswa atau kakak tingkat, adik tingkat gitu. Nah, seberapa jauh undang-undang ini bisa mematahkan relasi ini, dan ada upaya, bisa ada celah atau upaya korban bisa mendapat keadilan gitu? Kalau undang-undang TPKS itu sangat-sangat memperhatikan relasi kuasa ya. Makanya bahkan ada pasal-pasal khusus yang waktu itu juga mau dihapuskan, katanya sih bakal diiniin di KUHP lagi sendiri. Contoh misalnya ada pasal pemberatan untuk pemimpin agama atau kayak kepala pesantren gitu-gitu misalnya. Terus ada pemberatan terhadap pihak-pihak yang berkuasa lah. Nah ini salah satu attempt untuk rekognisi adanya relasi kuasa. Contoh, banyak banget kejadian pelecehan di pesantren itu misalnya dilakukan oleh petingginya, ustadz atau kiai, itu kan karena anak-anaknya takut gitu ya. Aduh kalau aku ngelapor apakah aku akan dikeluarkan dari pesantren, apakah aku akan dilaporkan ke orang tuaku, kayak gitu. Nah makanya dengan adanya pemberatan gini, pelaku-pelaku ini kan akan mikir dua kali ya. Waduh, karena gue petinggi, gue nggak boleh nih abuse power yang gue punya sekarang, karena karena undang-undang TPKS ini bakal ngasih pemberatan gitu, kalau nggak salah ya, pemberatannya sih 1/3 dari total pidananya gitu. Nah ini yang dicoba untuk rekognisi. Tapi kalau menurut aku personally, kalau untuk relasi kuasa itu problem yang rutin banget lah, udah akar banget gitu, dan nggak bisa cuma dari undang-undang, harus dari sekitaran juga. Misalnya ketika kita mendapat laporan dari korban, kita sebagai teman korban, kita lihat dia ini pelakunya punya relasi kuasa yang lebih tinggi, ya kita bantu teman kita gimana caranya kita dapat relasi kuasa yang tinggi juga, atau gimana caranya kita ngimbangin relasi kuasanya. Contohnya misalnya pelakunya lebih kaya gitu, nah gimana nih caranya kita dapat kuasa dari faktor-faktor yang lain. Misalnya oh ya udah kita cari kuasa dari banyak-banyakan backup. Nah, korbannya lebih baik backup. Jadi kan kuasanya bisa mengimbangi lah gitu. Nah, ini yang menurutku harus dilakukan oleh semua orang di sekitar korban gitu, bukan cuma dari undang-undang. Meskipun undang-undang penting juga. Itu juga fungsinya lembaga advokasi seperti Hope Helps ya, Mbak ya. Iya. Artinya dia menjadi backup, dia menjadi support untuk korban supaya bisa menghadapi relasi kuasa ini tidak sendiri gitu ya. Oke. Nah, kalau berkaca dari kasus Agni, Mbak, jadi di situ kan ada bahwa dulu BPPM Balerung itu membuat laporan dan menyimpulkan bahwa
itu terjadi suatu pelecehan seksual, itu kan dari jejak trauma korban gitu. Karena secara fisik dia tidak ada, kalau mungkin di visum dan lain sebagainya tidak ada jejak luka atau apapun gitu. Tapi di situ ada jejak trauma korban karena kejadiannya bahkan setahun yang lalu gitu. Nah, dan itu dilakukan observasi psikologis misalnya seperti itu. Nah, yang menjadi hambatan kasus itu kemudian naik ke ranah pidana itu kan itu tidak ada benar-benar suatu bukti yang bisa menguatkan korban ini benar-benar dilecehkan secara seksual gitu. Nah, kalau undang-undang TPKS ini apakah dimungkinkan ada suatu alat bukti yang berdasarkan apa sih istilahnya jejak trauma gitu? Kalau di pidana itu ada 2 jenis visum. Visum et repertum, visum et sciatum. Visum et repertum itu visum yang berbentuk fisik. Jadi misalnya untuk membuktikan pemerkosaan ya vaginanya divisum apakah ada trauma benda tumpul di selaput darahnya misalnya kayak gitu. Kalau visum et repertum, visum et sciatum itu yang seperti itu, jejak trauma si korban ini bagaimana berdasarkan konsultasi ke psikolognya gimana gitu. Nah ini juga mungkin dari kasus yang heboh ya Amber Heard sama Johnny Depp itu kan juga ada dipanggil gitu ahlinya, psikolognya ini sebagai saksi, terus hasil dari pemeriksaan psikologisnya dipakai juga. Sebenarnya memungkinkan. Kalau perbedaannya ya dari TPKS sama yang biasa itu adalah TPKS itu lebih menjamin flow-nya. Yang bikin susah dari dapat visum fisik gitu itu adalah kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual itu sifatnya time sensitive. Tubuh kan bisa menyembuhkan luka fisik gitu, yang hitungannya cepat. Jadi ini tidak menanggung nasib-nasib korban yang seperti Agni yang baru melaporkan ketika dia sudah ada keberanian gitu. Kan nggak semua korban bisa ya kayak hari ini kejadian besok langsung laporin, nggak semuanya kayak gitu. Kan ada yang proses dulu traumanya, cari dulu keberanian, cari dulu backup orang sekitar baru berani ngelapor. Nah ini yang pada akhirnya tidak didukung gitu karena kebanyakan korban tidak bisa dapat visum yang mendukung mereka karena ketika melaporkannya sudah sebulan atau setahun kemudian pas di visum lukanya udah hilang. Padahal bukan berarti lukanya nggak pernah ada, cuma karena time sensitive. Kalau di TPKS karena ada pendamping dan diatur juga tentang flow visum dan lain-lain, dijamin hak pembiayaannya oleh negara kayak gitu. Bahkan korban yang financially incapable gitu, mereka bisa terjamin haknya. Mereka nggak perlu mikirin biaya visum, nggak perlu mikirin nanti bakal sendirian gitu-gitu karena ada pendampingnya. Mungkin ini aku share pengalaman ya. Memang kalau nunggu dari pihak kepolisian agak lama mas, karena dulu aku juga pernah melaporkan suatu kasus yang memerlukan visum. Katanya habis bikin laporan kepolisian ini, iya mbak nanti kita kabarin ke rumah sakitnya kapan kita bantu biayanya, tapi itu sampai berapa lama tuh nggak ada dikabarin lagi gitu. Padahal kan yang aku bilang tadi ya time sensitive, makin lama justru hilang dong takutnya bekas lukanya atau bekas cakarannya kayak gitu. Akhirnya dibantulah sama pihak UGM. Udah ada laporannya, udah oke, ini cukup untuk jadi prasyarat visum, dibawa ke rumah sakit dibayarin oleh UGM untuk visumnya. Nah ini sebelum TPKS sudah jadi undang-undang ya. Nah yang bagusnya aku lihat di TPKS ini dijamin gitu loh. Jadi biar korban-korbannya ini nggak perlu nunggu yang lama-lama sampai bekas lukanya udah hilang nanti buktinya tidak mendukung. Nah kalau di TPKS kan lebih dijamin nih flow-nya baik secara finansial dan secara dari sisi psikologis kan kalau ada yang backup lebih mendukung lah gitu, lebih bikin korban berani untuk visum dan lain-lain. Gitu sih. Jadi memang sebenarnya observasi psikologis itu sudah bisa ya mbak menjadi salah satu alat bukti untuk menjerat pelaku gitu ya? Sudah, sebenarnya bisa juga dihitung sebagai 2 gitu. Misalnya ada diagnosisnya, dihitungnya alat bukti tertulis. Kalau mendatangkan psikolognya gitu untuk bersaksi, dihitungnya alat bukti kesaksian. Nah, kalau di hukum pidana itu kita tahu prinsip namanya unus tesis alias satu bukti bukanlah bukti.
ini yang biasa susah banget untuk korban pemerkosaan atau korban pelecehan seksual menjerat pelakunya, karena biasa kan pemerkosaan gitu terjadi di ruang privat ya. Nggak mungkin Iya. dong pelaku itu melakukan aksinya di publik yang bisa digebukin orang gitu Iya. kan. Jadi ketika hanya kesaksian korban nggak cukup. Nah, bisa jadi didukung dengan unfortunate events lain kayak tadi pas visum rupanya udah hilang, atau nggak punya duit untuk ke psikiater, jadi dia nggak bisa dapat rekor dia jejak traumanya kayak gitu. Nah, ini kan yang pada akhirnya bikin sulit gitu. Nah, inilah yang dicoba untuk di cover gitu lah sama PPKS. Tapi sejauh ini berarti ya ada kemajuan ya Mbak. Artinya kesadaran orang untuk bisa berpihak pada korban sudah mulai terbentuk. Iya, sebenarnya kalau melihat dari konteks UGM, kasus Mbak Agni ini membantu meningkatkan awareness bahwa terjadi loh bahkan di kampus yang besar gitu, terjadi loh bahkan di lingkungan di mana ya seharusnya aman lah gitu. Di mana akademik dijunjung tinggi betul, gitu ya. betul.